insya Allah akan dipaparkan oleh Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid. Kepada beliau, waktu kami silakan. Baik, terima kasih. Dan tentu terima kasih jazakumullah khairan matur nuwun sangat kepada para narasumber kita, tamu-tamu kita yang sangat terhormat. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Miftahur Rahim Syarkun dan sahabat kita sekretaris umum daripada PP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mu'ti MID, dan tadi yang sudah menyampaikan tausiahnya Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro PKS, dan tentu sahabat kita yang terus berada di garda terdepan untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan fraksi PKS, Dr. Jazuli Juwaini, dan kepada seluruh keluarga besar fraksi PKS dan para peserta webinar yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allama al-insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin khairul anam mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sebagaimana para narasumber yang sebelumnya, saya menyampaikan tahniah selamat kepada fraksi PKS yang menyelenggarakan acara yang sangat spesial ini, dan ini adalah fraksi pertama yang menyelenggarakan kegiatan meneladani para pahlawan bangsa dari spektrum yang sangat luas, ya, dari kalangan tokoh umat, dari NU, dari Muhammadiyah, Hadrat Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Haji Ahmad Dahlan, dari kalangan nasionalis sipil, ya, kalau tadi nasionalis agama, nasionalis non agama, katakanlah demikian. Ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Muhammad Hatta, dari kalangan militer ada Jenderal Besar Sudirman. Saya kira inilah yang pertama kali mudah-mudahan akan menjadi sunnah hasanah dan bukan bid'ah sayyi'ah, gitu ya. Insyaallah ini bukan bid'ah, ini adalah sunnah hasanah. Dan Mas Mu'ti jazakumullah khairan untuk paparannya, juga beliau Kiai Haji Miftahur Rahim jazakumullah khairan untuk paparannya yang sangat mencerahkan. Dan saya kira PKS sangat beruntung, ya, dengan adanya para tokoh yang terus berkenan untuk hadir dan memberikan sambutannya, prasarannya, masukannya. Dan bagi PKS ini memang sudah menjadi tradisi. Alhamdulillah, tadi Prof. Abdul Mu'ti menyampaikan tentang fungsi integrasi Muhammad Nasir. PKS lah partai atau fraksi PKS lah fraksi yang pertama kali dan selalu menyelenggarakan pada setiap tanggal 3 April kegiatan seminar nasional memperingati 3 April sebagai Hari Musik Integral. Jadi itu sudah berbilang tahun kita selenggarakan, Prof. Dan alhamdulillah itu sekarang juga meluas, gitu ya. Dan tahun yang lalu bahkan disepakati untuk mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan tanggal 3 April sebagai Hari Nasional, yaitu hari menjadi NKRI kembali. Dan memang di fraksi PKS kegiatan semacam ini, tadi Kiai Haji Mustafa Rahim juga menyampaikan, kita menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan masalah keumatan, ada musyawarah baca kitab, ada juga memperingati Hari Santri, ada juga memperingati Hari Musik Integral, ada nanti juga memperingati seperti acara kita hari ini juga ada bagian dari memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi inilah yang tadi disampaikan Prof. Abdul Mu'ti, bagaimana PKS melalui partai politiknya atau partai politik dan PKS-nya hadir untuk terus menyegarkan ingatan yang tadi disampaikan oleh Kiai Miftahur Rahim sebagai Al-Muhafadz Al-Qadim As-Saleh. Tapi kemudian kalau Prof. Din Samsudin sudah mengatakan bukan sekedar wal ahdu bil jadidil aslah, tapi ijad al-jadid al-aslah. Selalu bisa menghadirkan yang lebih kompeten sekalipun tetap membawa dan menghormati dan tidak meninggalkan yang lama yang juga tetap adalah baik. Nah, inilah bagian daripada kegiatan yang sekarang dihadirkan. Kami menampilkan, dan ini saya kira satu keberanian moral dan sekali keberanian sejarah. PKS adalah partai Islam dan bahkan partai yang asasnya Islam sejak dari awal. Tapi kegiatannya justru berani menampilkan tokoh-tokoh yang spektrumnya sekaligus. Ya, mereka semuanya beragama Islam memang. Semuanya Kiai Haji Jenderal
Sudirman adalah tokoh pemuda Muhammadiyah dan nanti juga menjadi guru agama juga. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari pastilah dia ada tokoh umat yang luar biasa. Kiai Ahmad Dahlan juga tokoh umat yang luar biasa. Kemudian juga Bung Karno adalah juga Muslim dari tokoh Muhammadiyah yang mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Muhammadiyah. Kemudian juga Dr. Muhammad Hatta juga tokoh Muslim yang latarnya juga adalah bapaknya adalah seorang Buya gitu ya, yang latarnya kemungkinan besar adalah Perti, itu artinya adalah dekat kepada NU juga. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa inilah sebuah sumbangsih mungkin seperti Muhammad Nasir, sekali beliau adalah waktu itu ketua fraksi Partai Masyumi, tapi beliau tidak membiarkan Indonesia terpecah menjadi RIS, gitu. Tapi beliau kemudian memikirkan bagaimana kembali menjadi NKRI dan beliau tidak sendirian, beliau datangilah partai yang paling kanan sampai partai yang paling kiri, beliau datangi ketua fraksi Partai Katolik Tambunan, beliau datangi ketua fraksi Partai Kristen, ketua fraksi Partai Katolik J. Kasimo dan ketua Partai Kristen J. Tambunan, beliau datangi semuanya dan kemudian beliau menyampaikan posisi integralnya menyelamatkan Indonesia kembali menjadi NKRI. Nah, PKS mengingatkan kembali bahwa Islam dan kita sebagai partai Islam, justru kita yang kemudian mengokohkan kembali kebersamaan kita sebagai bangsa. Ya, di situ ada yang latarnya adalah partai Islam, di situ ada latarnya adalah ormas Islam, di situ ada latarnya adalah nasionalis dalam tanda kutip yang disebut sebagai kalangan nasionalis, Bung Hatta dan Bung Karno, dan juga adalah TNI. Kita dengan kegiatan ini, PKS ingin menyegarkan kembali ingatan kepada bangsa Indonesia, termasuk kepada peserta lomba pidato nanti, generasi milenial, yang tadi disampaikan oleh Mas Abdul Monti, itu generasi mereka, kalau generasi kita sudah generasi kolonial, gitu. Tapi mudah-mudahan tidak menghadirkan hal yang tidak bermoral, kita semuanya bermoral. Saya menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan menyegarkan kembali ingatan dan PKS berada di garda terdepan kesalahan untuk mengingatkan seluruh warga bangsa bahwa kita memang beragam-ragam, latar kita beragam-ragam, tapi sebagaimana mereka, ya ini yang saya kira ini ditampilkan di dalam lomba nanti adalah bukan sekedar menghafalkan biografi para tokoh ini, bukan sekedar menghafalkan mutiara-mutiara atau ungkapan-ungkapan yang hebat dari para tokoh itu, tetapi spirit daripada kejuangan mereka, jadi diri mereka yang bisa disumbangsikan untuk bangsa Indonesia. Nah, 4 tokoh atau 5 tokoh ini memberikan kepada kita sebuah keteladanan bahwa mereka dari latar belakang yang beragam-ragam itu tidak menjadikan keragamannya sebagai faktor konflik, sebagai faktor egois, sebagai faktor menang-menangan, sopo siro, sopo insun, bukan sebagai faktor untuk mendiskreditkan yang lain, tapi justru menjadi faktor untuk mendekatkan semuanya untuk menghadirkan kemaslahatan terbesar, memerdekakan Indonesia, menjaga kemerdekaan Indonesia dan mewakilkannya kepada kita di sini. Mari kita lihat. Kita tahu bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah satu guru, satu ilmu. Sejak di Semarang berguru pada Kiai Haji Soleh Darat, kemudian lanjut ke Mekah berguru kepada Imam Masjidil Haram dan Imam Madhab Syafi'i di Mekah, Syekh Al-Fatih Ahmad Al-Fatih Al-Minangkabar. Dan kebersamaan itu beliau lanjutkan ketika berada di Indonesia. Kita tahu bagaimana relasi antara beliau berdua begitu amat sangat akrab dan begitu amat sangat saling menghormati. Dari itu kita lihat kelanjutannya sebagaimana sekarang NU dan Muhammadiyah pun juga begitu luar biasa sangat menguatkan dan saling menghormati. Semangat ini yang harus disegarkan kembali kepada anak-anak muda bahwa latar belakang kita bisa bersama-sama, bisa berbeda. Kiai Haji Ahmad Dahlan nanti mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan NU. Tapi bukan berarti kemudian mereka menjadi berbeda. Ketika kemudian semuanya di BPUPK, dari NU ada Kiai Haji Hashim, dari Muhammadiyah ada Kiai Haji Maskur, ya. Dari Muhammadiyah ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Kiai Haji Kahar Muzakir, ada Kiai Bagus Haji Kusumo. Mereka satu kata, menyuarakan Indonesia merdeka. Dasarnya sama. Yang disampaikan Kiai Haji Hashim, sama juga yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi dari TUI. Sama yang disampaikan oleh Kiai Haji Bagus Haji Kusumo dan Kiai Haji Kahar Muzakir dari Muhammadiyah. Yaitu dasar negara Indonesia itu ya Islam. Mengapa Islam? Karena mayoritas penduduk Indonesia kan beragama Islam. Wajar dong kalau kemudian dasarnya adalah Islam. Itulah yang disampaikan oleh beliau dan itu dokumentasinya jelas ada di dalam pidato-pidato selama BPUPK.
Tapi apakah kemudian mereka mengkristal dan kemudian menggumpal dan tidak mau berkompromi dan bermusyawarah? Enggak. Mereka memberikan kepada kita contoh tentang bagaimana kemudian kebersamaan itu membawa kepada solusi, tidak malah kemudian menghadirkan konflik. Kita tahu nanti beliau berdua, Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Kamil Mudakir, nanti menjadi anggota panitia 9. Disitulah kemudian mereka bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain, Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian menyepakati. Jadi dari kalangan nasionalis tetap ingin kebangsaan Pancasila, dari kalangan Islamis termasuk Kiai Haji Wahid Hasyim menginginkan asalnya adalah Islam, kemudian ditemukanlah di jalan tengah. Jalan tengahnya adalah Piagam Jakarta yang menghadirkan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan sila pertamanya adalah, atau Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Begitulah fakta sejarahnya. Nah, ketika kemudian ada tanggal 18 Agustus malam, ada yang kemudian berkeberatan dan kemudian menyampaikan, apakah kemudian mereka lagi-lagi menghadirkan konflik? Tidak. Tokoh-tokoh ini berikan kepada kita bagaimana kemudian mencari solusi terhadap masalah yang ada. Kiai Haji Wahid Hasyim dalam riwayat yang masyhur disebutkan beliau istisyarah dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kemudian beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyetujui untuk kemudian agar diterimalah perubahan itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini yang kemudian juga diterima oleh Ki Bolo Sadikusumo, diterima oleh Mr. Kasman Sumadimejo dan Mr. Tauku Muhammad Hasan. Tetapi baik Kiai Haji Ki Bolo Sadikusumo maupun nanti NU menyampaikan sebuah syarah. So, ini bukan ungkapan yang terbuka dan semuanya terserah gimana mengisinya. Beliau memberikan sebuah penjelasan bahwa dimaksud dengan Yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Itu yang kemudian menjadi keputusan di Muktamar NU tahun 83 di Situbondo, bahwa yang dimaksudkan dengan Yang Maha Esa adalah tauhid. Nah, jadi tokoh-tokoh ini memberikan kepada kita sebuah fakta bahwa mereka bisa beragam-ragam, tapi mereka bisa bersama-sama mencari solusi untuk Indonesia. Ini yang saya kira menjadi amat sangat penting kan. Keragaman kita, latar belakang ormas, latar belakang partai politik, latar belakang profesi, itu bukan menjadi penghambat untuk kita mencari titik temu, mencari solusi, menghadirkan dan menjaga Indonesia merdeka. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahur Rahim, Kiai Hadratus Kiai Haji Hasyim Asy'ari nanti mengobarkan semangat resolusi jihad di Surabaya. Ada 3 fatwa di situ. Nah, itu tidak berhenti di sana. Nanti di Yogyakarta, itu kalau fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober, maka di Yogyakarta pada tanggal 7 dan 8 November tahun 45 diselenggarakanlah Kongres Umat Islam pertama. Keputusannya adalah ada 2, satu berdirinya Partai Masyumi, satu Sani Partai, dan yang kedua adalah mendukung resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Jogja pastilah sebagian besar adalah Muhammadiyah, dan itu oleh Muhammadiyah ditindaklanjuti pada Mei tahun 1946 dibuatlah yang disebut sebagai Amanat Jihad Muhammadiyah. Jadi kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat resolusi jihad atau fatwa jihad, di Jogja Hof Bestur Muhammadiyah membuat Amanat Jihad. Mereka sama ternyata, bahwa beragam-ragam tapi mereka adalah sama memikirkan bagaimana Indonesia terselamatkan dari penjajah Belanda, sekalipun sila pertamanya sudah berubah dari ketuhanan dengan kewajiban menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita lihat tentang Jenderal Sudirman. Relasi antara Jenderal Sudirman, Bung Karno, dan kemudian juga dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ternyata sangat kuat. Resolusi jihad ini juga ternyata di belakangnya sababul nuzul atau sababul wurudnya ternyata terkait dengan pembicaraan antara Jenderal Sudirman dengan Bung Karno. Jadi ketika Bung Karno meninggalkan Surabaya dan kemudian terjadilah penyerangan itu, Jenderal Sudirman menyampaikan, ini tidak mungkin kita hadapi Mika dan sekutu ini dengan kekuatan militer Indonesia. Kita nggak kuat, kita nggak mampu. Ini harus dihadapi oleh semangat bangsa, semangat keumatan dengan para ulamanya. Karenanya Jenderal Sudirman meminta kepada Bung Karno untuk mengontak, minta tolong kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan disampaikanlah itu oleh Bung Karno kepada Hadratus Syekh, dan Hadratus Syekh tanpa ragu kemudian beliau segera mengumpulkan para ulama dan muncullah resolusi jihad dan menanglah perjuangan di Surabaya. Jadi ini saya kira penting untuk ditangkap betul ya anak-anak muda kita ketika nanti mereka menyampaikan pidatonya, bahwa semangat ini, semangat kita boleh beragam-ragam tapi kita satu juga untuk kepentingan Indonesia. Bung Hatta Tarmisan juga demikian. Beliau telah mendengar tentang keluhan dari Indonesia Timur, maka beliau tidak membiarkan masalah menjadi konflik, menjadi perang, menjadi pecah Indonesia.
saya beliau segera kumpulkan para tokoh-tokoh umat dan kemudian ditemukanlah sebuah jalan tengah menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, ini saya kira menjadi bagian yang penting untuk selalu diingat dan dipidatokan juga. Yang kedua, menurut saya 4 tokoh atau 5 tokoh yang dipilih oleh PKS ini memberikan kepada kita, terutama anak-anak muda, suatu fakta bahwa mereka semuanya adalah orang yang sangat-sangat terpelajar. Jadi tidak mungkin kita bayangkan Indonesia yang maju, tidak mungkin kita bayangkan Indonesia yang bahkan bisa melaksanakan cita-cita kemerdekaannya di pembukaan Undang-Undang Dasar itu, kalau bapak bangsa dan anak bangsa, cucu bangsanya tidaklah terpelajar. Mereka para tokoh ini memberikan kepada kita keteladanan tentang keterpelajaran yang sangat luar biasa, par excellence. Yang dari latar belakang pendidikan pesantren luar biasa, Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Aman Dahlan, pendidikannya sangat-sangat luar biasa. Mereka sangat-sangat luar biasa. Para santri karenanya menjadi sangat penting untuk mereka belajar maksimal sehingga bisa menjadi mempunyai ilmu, wawasan, komitmen seperti yang diwariskan dan ada dimiliki oleh kedua tokoh kita ini. Demikian juga mereka kemudian tidak hanya menutup diri menjadi aktif di dunia pendidikan, di dunia pesantren. Mereka terus juga kemudian memberikan kepada kita sebuah keteladanan bahwa dari pesantren kita bisa berkhidmat untuk bangsa, dari organisasi massa Islam kita bisa berkhidmat untuk bangsa, tapi juga dari organisasi politik juga bisa berkhidmat untuk bangsa. Itulah karenanya ada Bung Hatta, ada Bung Karno. Dari Partai Islam juga sebenarnya ada Partai Syarikat Islam, ada Haji Abdul Qusma Sutioso, ada Haji Abdul Salim. Jadi saya mengatakan bahwa, nah termasuk juga kan, jangan pernah mengabaikan pentingnya TNI. Di situ ada Jenderal Sudirman yang dari cintanya pada Indonesia sampai belum mengabaikan kesehatan pribadi. Beliau sudah dalam posisi sakit dan bahkan paru-paru beliau tinggal separuh, tapi beliau tetap ditandu dan berjuang untuk Indonesia. Tapi beliau memberikan kepada kita keteladanan. Bahkan bila Anda pun nanti menjadi seorang yang berorientasi jadi TNI, setelah TNI yang membela Indonesia tapi tidak lupa dengan fakta bahwa Anda adalah hamba-hamba Allah saja. Karena ketika beliau ditanya, Jenderal, apa sih rahasia Anda sehingga Anda selalu selamat dari ditangkap oleh Belanda? Ditanya oleh Pak Suparjo Rustam waktu itu, dan jawaban beliau ada 3. Pertama adalah karena beliau selalu dalam posisi wudhu. Dan Allah menyampaikan dalam Al-Qur'annya, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. So, Allah mencintai, Allah pasti menjaga. Yang kedua katanya, kata beliau selalu sholat di awal waktu. Dan itu adalah afdhalul a'mal, as-sholatu ala waqtiha, demikian Rasulullah pernah menyampaikan. Dan yang ketiga ada beliau selalu ikhlas. Kalau ikhlas sudah ihsan, maka hal jazal ihsan ila ihsan. Jadi penting juga untuk anak-anak bangsa generasi ke depan ini mementingkan untuk hadir dalam kemiliterannya, tetapi juga sekaligus dalam kemiliteran yang sangat tinggi nilainya, cinta bangsa, tapi sekaligus juga tidak menjadi lepas diri, lepas kendali, arogan, dan kemudian karena Jenderal Sudirman memberikan contoh tentang tetaplah cinta kepada bangsa, berbela negara, tapi ada tetap hamba Allah yang luar biasa. Baik. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kelima tokoh ini sekaligus juga memberikan kepada kita tentang bahwa latar belakang mereka yang beragam dan tentu mereka semuanya adalah intelektual, terpelajar, dan ini harus kemudian menjadi elemen kita semuanya. Mereka memberikan kepada kita satu pemahaman dan fakta tentang kita memang beragam-ragam. Ini kan kembali ke latar suku, latar profesi, latar organisasi, tapi termasuk juga Jawa non Jawa. Tapi mereka memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa keragaman itu bukanlah faktor yang buat mereka terbelah, tapi justru menjadi faktor yang buat mereka menjadi nyatu. Jadilah mereka adalah sebuah keteladanan. Nah, inilah saya kira nilai-nilai yang sangat penting untuk bisa ditangkap oleh para peserta pidato nanti, sehingga akan terserahkan, seperti yang tadi diingatkan oleh Pak Prof. Abdul Muti maupun Kiai Haji Mr. Rahim, bahwa kita bukan sekedar, dan juga Dr. Syariful Jufri tadi, bahwa kita bukan sekedar pidato, bukan sekedar membaca, bukan sekedar memahami, tapi juga mengambil teladan dan kemudian berupaya untuk memperjuangkan, untuk mengimplementasikan. Inilah yang sekarang ini menjadi amat sangat diperlukan oleh bangsa kita, apalagi di tengah COVID-19 yang sering membuat kehidupan kita menjadi sangat dibatasi, menjadi sangat rentan, menjadi sangat sensitif, memerlukan yang di pesantren dulu ada ungkapan Lailatul Ma'i yuftaqadul badru, pada saat gelap gulita malam itu kita sangat memerlukan bintang gemintang dan bahkan bulan purnama supaya menyinari. Nah, yang menyinari kita dalam konteks kebangsaan ya tokoh-tokoh besar ini. Nah, bila ini kemudian bisa disampaikan melalui kajian-kajian dan dipidatokan dan pidato itu diresapkan, kita berharap PKS
kembali menyumbangkan sebuah sumbangsih untuk menyegarkan kembali ingatan anak bangsa terhadap keteladanan daripada para tokoh bangsa ini. Mereka beragam-ragam, tapi mereka satu juga untuk Indonesia. Mereka beragam-ragam, mereka semuanya Muslim, tapi mereka adalah untuk Indonesia juga. Mereka beragam-ragam dan mereka Muslim, mereka menghadirkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bisa diwariskan kepada kita semuanya. Diharapkan agar tetap bisa kita jaga untuk bisa kita wariskan pada generasi akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasru minallahi wa taufiq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu karenanya kita sampaikan heran kepada para tokoh bangsa ini, dan marilah untuk mereka kita membacakan doa Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين